polling itu adalah polling yang sering kali atau sering banget dilakukan oleh saya dan di dunia juga sih. Dan ditanyakan kepada para eksekutif, para pemimpin, mahasiswa, dan guess what? Saya pernah melakukan polling ini di Prastia Mulia Business School, gitu ya, alma maternya saya dan Pak Alimuddin, Pak Zulfikar Alimuddin, tetapi untuk S1 ya. Dan di SBM itu School of Business Management-nya ITB, jumlah pesertanya ada kurang lebih 400 orang masing-masing pada waktu itu, dan mengikuti pola umum. Saya tanya ini ke mereka, teman-teman, adik-adik semua, siapa yang memiliki visi pribadi, gitu ya. Dan guess what? Yang menjawab mengangkat tangan itu kurang dari 10%. Jadi kalau tadi ada 79 orang dari YHC yang bilang punya visi, bahkan lebih detail lagi, ada visinya lebih dari 5 tahun, 10 tahun, kemudian pernah mencapai visinya 3 kali, itu keren banget. Tepuk tangan buat Anda. Hebat. Itu menurut saya hebat, tepuk tangan buat Anda semua, karena jarang banget saya ketemu peserta seperti ini. Nah, kenapa? Kemudian pertanyaannya kok, kenapa sih seorang Eko Utomo, dan moga-moga Anda, karena Anda bilang semuanya tadi penting punya visi, dan ternyata juga bagian besar visinya udah tajam di bawah ini. Bahwa untuk menjadi seorang pemimpin, itu kalau tidak memiliki visi, itu bukan pemimpin gitu loh. Kalau kita sebagai seorang pemimpin tidak memiliki visi, and then we are not leaders. Muncul nggak kira-kira pertanyaan gini, Pak Eko, saya tidak memiliki anak buah, artinya saya bukan pemimpin. Oke. Wait a minute, ini kemarin ditanyakan di webinar yang lain tuh. Bahwa sebenarnya yang dinamakan pemimpin itu tidak harus memiliki anak buah. Karena pertama, pemimpin itu tidak dibatasi oleh yang namanya formal occupation, formal job. Kalau saya tidak memiliki anak buah, saya bukan pemimpin. Salah gitu ya. Walaupun Anda tidak memiliki anak buah di struktur organisasi, tetapi kalau Anda bisa mempengaruhi orang lain. Jadi definisi pemimpin itu adalah apa? Seseorang yang bisa menginfluence, mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu sehingga mencapai tujuan. Itu adalah seorang pemimpin. Dimensi yang kedua, memimpin diri sendiri itu juga part dari kepemimpinan. Ya. Jadi pengalaman saya 24 tahun kerja, 17 tahun jadi eksekutif, kemudian 7 tahun menjadi konsultan, itu hanya kurang dari 50% orang yang lulus level 1. Jadi level 1 itu bisa memimpin diri sendiri, itu di bawah 50%. Jadi kalau Anda bisa memimpin diri sendiri dengan baik, Anda itu sudah termasuk golongan yang hebat. Karena apa? Di bawah 50%. Tandanya apa? Alat ukurnya apa bahwa kita bisa memimpin diri sendiri? Kalau nggak salah tadi saya dengar tuh bahwa minggu lalu ya Mas Rian, ada materi tentang OKR ya Mas Rian ya? Betul Pak Eko. Oke, jadi materi OKR kalau atau istilah yang lain itu KBO KPI, Key Business Objective, Key Performance Indicators. Kalau kita bisa mengerjakan KBO KPI kita, OKR kita dengan baik dan benar, itu kita baru mencapai level 1, memimpin diri kita dan jadi pemimpin. Nah, sebagian besar di luar sana itu jarang yang bisa menyelesaikan KBO KPI, OKR dengan baik dan benar. Artinya Anda sudah plus menjadi society yang sedikit yang hebat. Sekarang saya lanjutkan. Jadi, kenapa visi penting? Itu tadi ya. Terus kemudian berikutnya saya akan masuk ke slide berikutnya. Tadi di bagian awal sudah kita jelaskan bahwa visi itu untuk memandang lebih jauh ke depan. Lebih jauhnya apa? By definition tadi, 3 tahun ke depan, atau 5 tahun, atau 10 tahun, atau lebih panjang daripada 10 tahun. Tadi misalnya ada yang di dalam chat bahwa target itu untuk dicapai, visi juga untuk dicapai gitu loh. Jadi kalau ada membuat visi itu tidak ada something yang dicapai, itu bukan visi artinya. Jelas ya? Jadi visi harus sesuatu yang dicapai. Kapan mencapainya, jangka panjang.
Makanya tadi ada pertanyaan, sudah berapa kali Anda mencapai visi Anda? Tadi ada jawab lebih dari 3 kali, ada. Contoh nih misalnya, zaman saya kecil, saya itu pengen banget tuh kuliah di ITB gitu ya. Zaman saya SMP, wah kuliah ITB itu keren, dengar-dengar gitu kan. Jadi saya bikin visi, nanti saya kuliah di ITB. Tercapai tuh, 1 kali tercapai misalnya. Terus kemudian saya pengen punya visi lagi. Saya pengen jadi, bukan ini. Saya usia 30 tahun pengen menikah, 3 visi langsung. Pengen menikah, beli rumah, beli mobil. Itu pada saat saya usia 18 tahun. Untuk usia 30 tahun. Kecapai nggak? Kecapai itu 3-3-nya. Visi tercapai. Saat saya usia 23 tahun, lulus S1, saya pengen kuliah S2 di the best business school di Indonesia, di Prastia Mulia Business School. Tercapai di usia 35 tahun. 1 visi lagi tercapai. Saya pengen di usia 40 tahun jadi direktur gaji 100 juta pada waktu itu. Pada waktu usia saya baru sekitar 23-24 tahun. Tercapai. Itu artinya visi-visi jangka panjang itu bisa tercapai. Tercapai kemudian tentu aja kalau nggak punya visi lagi bukan pemimpin, bikin visi yang baru. Visi saya yang terbaru misalnya, sebelum usia 50 tahun, saya akan menerbitkan 5 buku. Wah, sekarang udah mulai deket nih ke 50 tahun kan, doakan tahun ini akan terbit 3 buku. Sehingga tinggal ngejar 2 buku untuk mencapai visi. Itu visi saya sekian tahun yang lalu. Jadi visi itu pandangan jauh ke depan. Tapi kenapa sih? Tadi kita udah penting ya, kita akan perdalam kenapa visi itu jadi penting. Saya mundur dulu, kayaknya saya harus mundur dulu. Nah, saya akan masuk ke kenapa visi itu jadi penting. Coba Anda perhatikan. Gambar ini. Ada 2 buah istana. Yang pertama adalah istana pasir. Yang kemudian sebuah istana melihat gayanya sih ini ada di Thailand gitu ya. Kalau kemudian ada badai gitu ya, ini pertanyaannya retorik banget, nggak perlu dijawab, udah clear kan. Istana yang sebelah kiri, istana pasir itu kalau ada ombak datang, udah langsung ambiar. Kita udah bikinnya capek-capek ambiar. Sementara yang di kanan gitu ya, tergantung kalau pondasinya kuat segala macam, misalnya kena gempa bumi segala macam, dia bisa bertahan kuat. Jadi kalau kita memiliki visi, itu kita ibaratnya punya bangunan yang di sebelah kanan, yang kuat terhadap goncangan. Sehingga walaupun misalnya tergoyang ke kiri ke kanan, tapi kita ada arah yang kita tuju loh. Ada arah yang ingin kita capai. Jadi tidak mudah untuk berhenti di tengah jalan. Nanti kita perhatikan nih. Sekarang berikut ini, saya akan putarkan, lihat gambarnya. Ini sebelum saya putarkan, saya mau tanya, ada yang pernah ke Bandung nggak ya? Coba di chat box. Ada yang pernah ke Bandung? Ini jangan-jangan belum pernah ke Jawa malah yang di Kalimantan. Sudah pernah ke Bandung? Saya baca di chatnya. Sudah pernah ke Bandung? Pernah. Oke. Siapa yang pernah ke Bandung lewat Puncak? Puncak ya, bukan lewat jalan tol ya. Puncak. Lewat Puncak. Belum pernah ya. Sekarang lewat tol Purbalenyi semua. Ada memang zaman sekarang nih gambarannya jadi agak berubah nih. Oke. Ada yang belum pernah, ada yang pernah. Nah, sekarang Anda perhatikan, teman-teman. Saya akan putar video di sebelah kanan. Itu kondisi lewat ke Bandung dari Jakarta, lewat Puncak pada saat berkabut dan hujan. Ini berkabut, hujannya kecil. Coba saya putar. Saya stop dulu deh. Mas Rian untuk mewakili, karena nggak semuanya dibuka ya. Mas Rian, pernah ke Bandung nggak Mas? Lewat Puncak? Belum pernah, Pak Eko.
Belum pernah ya? Lewat puncak, iya Pak. Lewat Purbalenyi terus ya? Oke. Pernah ke gunung nggak, Mas? Pernah Pak, pernah. Gunung apa? Gunung Ijen, Oke, Banyuwangi ya? iya Banyuwangi. Oke, pertanyaan saya, pas lagi ke gunung itu pas lagi kabut nggak? Lagi berkabut nggak? Turunnya lagi berkabut Pak. Oke, lagi berkabut. Oke. Ya. Anggap misalnya yang paling gampang deh, lagi naik kendaraan ya, Mas Rian, lagi ke gunung. Gunung kan biasanya jalannya nggak mungkin lurus begitu kan, berkelok-kelok kayak di puncak kan. Lagi berkabut dibandingkan dengan tidak berkabut. Kalau di puncak itu bayangannya gampang. Kalau lagi berkabut, itu kecepatan mobil, misalnya pakai mobil ya lewat jalan, kecepatan mobilnya berapa kilometer per jam, Mas Rian, dibandingkan dengan yang lagi berkabut? Mungkin berkabut. Ya, lebih lambat 40 atau 40 km per jam. Iya mungkin Pak. Kalau berkabut. Kalau tidak berkabut? 70. 70 ya, oke. Ini gambarannya cukup bagus. Saya dulu pernah kerja di perusahaan namanya PT Freeport Indonesia. Pasti semua kenal kalau yang ini. Itu di Tembagapura sana. Itu ada di puncak Gunung Jayawijaya. Dari lokasinya itu di puncak gunung tinggi sekali. Nah, karena di puncak gunung setiap hari berkabut itu nggak peduli pagi, siang, sore, malam. Itu paling tebel kalau sekitar sore jam 5, 6, 7 gitu ya. Jam 5, 6, 7 itu saking tebelnya kabut, kalau saya bawa kendaraan, itu kecepatan itu hanya 5 km per jam. 5 km per jam itu ibaratnya kita jalan kaki pace-nya ya pace berapa tuh ya? Pace 11 ya. Kalau 5 km per jam. Pelan, Mbak. Ya pelan banget lah. Lari kecil aja sudah lebih kenceng daripada 5 km per jam. Nah, kenapa terjadi? Kenapa Mas Rian kalau pada waktu kabut tebel banget gitu ya, tidak bisa kencang? Kenapa, Mas? Karena tidak bisa melihat di depan, Pak, apa yang ada. Tidak bisa melihat ke depan. Kalau di Freeport itu di pegunungan, Mas, kiri kanan jurang. Kalau ngebut apa yang terjadi, Mas Rian? Jatuh, Pak. Bisa masuk ke jurang, bahaya sekali. Anda bayangkan teman-teman, visi, pandangan jauh ke depan, itu tuh sama dengan kalau kita naik mobil, lagi berkabut dan tidak berkabut gitu. Kalau orang tidak punya visi, itu ibaratnya kita itu berjalan berkabut. Sehingga apa? Kita nggak bisa lihat ke depan, jalannya pelan-pelan. Kalau saya bawa mobil, waktu di Freeport dulu, yang saya perhatikan apa? Saya tengokin terus itu mata kucing di pinggir kiri dan di tengah-tengah. Karena apa? Itu membantu saya nggak jebur, nggak masuk ke jurang. Harus ngikuti 5 km per jam. Bahaya banget. Tetapi kalau kondisi normal, nggak berkabut, saya bisa di Freeport itu ada kecepatan maksimal sih. Kecepatan maksimal itu sekitar 60 km per jam. Ya 60 km per jam. Atau kalau di puncak itu bisa sampai 80 km per jam. Kalau berkabut ya mentok itu 30, 20, tergantung tebal tipisnya kabut. Nah, sekarang kita punya bayangan, kenapa sih manusia itu harus punya visi? Karena kalau nggak punya visi, itu kita akan jalannya nunak-nunuk gitu loh. Nunak-nunuk itu pelan-pelan, nggak tahu nih kita mau kemana. Karena apa? Berkabut gitu loh. Tapi kalau kita punya visi, kita mau menuju ke sana ya. Oke, jalan kita cepat. Mengarah arah yang mau dituju. Nah, pertanyaan berikutnya yang juga penting tadi sudah dilontarkan. Apa urusannya ya? Kita lagi bicara tentang visi organisasi yang sustain gitu ya. Ke urusannya Pak Eko, saya nanya tentang visi pribadi. Dari tadi kan nanyanya visi pribadi, bukan nanya visi perusahaan. Walaupun di bagian awal sih saya sempat nanya ya. Tahu nggak visinya YAC gitu ya. Karena begini, ini saya senang banget teman-teman tadi sebagian besar menjawab punya visi pribadi ya. Kalau saya assess orang, I don't believe you guys, siapapun di depan saya, mahasiswa S1, S2, S3, karyawan yang mau direkrut, saya misalnya interview orang mau jadi vice president, mau jadi manajer, dia berkata berapi-api, Pak Eko, saya akan bantu perusahaan, kalau saya diterima di perusahaan ini, saya akan bantu untuk mencapai visi perusahaan. Keren ya? Saya akan pergunakan seluruh kemampuan yang saya miliki, dedikasi saya, passion saya,
untuk mencapai visi perusahaan. Oke, saya biasanya kayak dengar oke. Terus saya pengen tanya, Anda punya visi pribadi? Kayak tadi ya. Punya Pak, biasanya saya kejar ini kan karena nggak karena online saya nggak bisa ngejar. Kalau offline ketemu dengan saya kejar, saya tunjuk satu persatu. Visi pribadinya apa? Tadi kan bilang ada 5 tahun sebutkan. Ketahuan. Nanti yang pelegak-pelegu jawabnya, pelegak-pelegu itu apa? Terbata-bata, ngarang, ketahuan. Pasti nggak punya visi pribadi. Nah, begitu ketahuan sama Eko Utomo tidak punya visi pribadi, I don't buy you guys. Saya tidak percaya Anda bahwa Anda nanti di organisasi akan membantu perusahaan untuk mencapai visi. Karena apa? Visi pribadi aja nggak punya. Loh, apa urusannya Pak Eko? Urusannya begini loh. Manusia itu makhluk yang egois. Ngaku nggak? Ayo ngaku atau ngaku? Pak Eko saya nggak egois. Secara natural ya, unconscious mind, manusia itu egois, itu nggak bisa dilawan. Kita saja menampilkannya tidak egois. Maksudnya begini, kalau kita tidak punya visi pribadi, terus kemudian kita bekerja di sebuah perusahaan yang punya visi, wahai seluruh karyawan, bantulah perusahaan atau bantulah yayasan untuk mencapai visi. Gitu. Kalau di depan atasan, di depan bos, di depan Pak Direktur Zulfikar Alimuddin, ya Pak, kita bantu gitu kan. Tapi di belakang belkedes. Ngapain sih ngurusin visi perusahaan, saya visi aja nggak punya kok gitu. Ini saya ngomong bla-blaan loh. Bener nggak? Jadi kenapa harus dimulai dari visi pribadi? Supaya apa? Kita itu berpengalaman membuat visi, membangun, mengejar, mendapatkan visi. Baru pengalaman tadi kalau Anda teman-teman kerja di sebuah institusi, apakah yayasan, apakah perusahaan, apakah departemen, whatever gitu ya. Misalnya kalau ada yang saudara-saudaranya ASN atau PNS, akan membantu mencapai institusi vision, organization vision. Setuju atau setuju? Ini karena nggak bisa dua arah ya. Paling dengan Mas Rian gitu. Setuju atau setuju Mas Rian? Nah, itu mulainya dari kapan? Mulainya dari kalau dari kita ya sekarang bagi Anda yang belum punya, dan ajarkan kepada anak-anaknya ya. Jadi kalau nggak ada visi itu akan perish, akan hilang. Ajarkan. Nah sekarang saya akan refresh, saya senang banget tadi sebagian hampir 50% bilang punya visi. Kita akan pertajam visi pribadi, visi organisasi seperti apa, dan bagaimana membuat kita menjadi excellent. Dan kemudian perusahaan jadi excellent. Saya tuh nggak paling berapa kok, bantu dong membuat perusahaannya jadi excellent, oke. Terus saya ngomong tentang orangnya. Pak, kita pengen organisasinya excellent loh. Organisasi itu apa sih? Organisasi itu adalah orang dan sistem. Ada dua ya. Organisasi itu orang dan sistem. Jadi kalau organisasinya mau bagus, excellent, orangnya harus excellent, sistemnya harus excellent. Gitu loh. Makanya kenapa kok walaupun saya banyak juga bicara tentang bisnis, strategic management, tapi saya sangat concern tentang manusia. Karena apa? Sistemnya bagus, strateginya bagus, semua bagus, orangnya nggak bagus. Ada peribahasa begini, it is always depend a man. Dengan a man, nanti gender bias nih. It is always depend people behind the gun. Maksudnya apa? Senjata itu gak penting, kamu itu pakai ketapel, senapan mesin, pistol, tergantung siapa yang nembak gitu. Kalau punya ketapel melintangnya bagus, senapannya aja nggak berani megang, nggak bisa narik, atau mitragliurnya nggak jalan, ya menang ketapelnya kan. Jadi organisasi itu tergantung orang-orang. Makanya saya concern banget tadi. Bagaimana kita sebagai orang-orang itu bisa menggerak organisasi kalau kita excel. Termasuk apa? Memiliki visi. Saya akan lanjut. Sudah masuk ke bagian. Nah, ini yang menarik nih. Ini yang menarik. Ini saya namakan piramid ya, leadership and kompetensi piramid gitu. Nggak bisa saya jelaskan panjang lebar dua-duanya. Ini hanya untuk perspektif karena kita lagi ngomongin visi nih. Ini nanti sambil ke depan bulan depan kita bicara leadership ya Mas Rian ya. Betul Pak. Nah nanti sebelah kiri kita akan bahas lebih mendalam. Nanti dua-duanya akan kita bahas mendalam. Tapi sekarang hanya untuk gambaran aja. Coba teman-teman perhatikan. Pada waktu kita
bekerja, ini pasti semuanya akan mengalami konteks seperti ini nih. Leadership and kompetensi piramid. Anda masuk kerja pertama, saya bilang kompetensi piramid. Kompetensi yang paling bawah itu namanya functional kompetensi. Kompetensi yang dibutuhkan supaya kita bisa bekerja. Kalau Anda orang sales ya bisa jualan. Kalau Anda orang finance bisa akuntansi. Dan seterusnya. Kalau Anda orang operation, ya bisa jadi mengoperasikan alat-alat gitu yang dimiliki. Nah, kemudian yang kedua manajerial, kemampuan untuk melakukan PDCA, plan do check action. Nanti next time kita bahas ketiga. Kemudian ketiga leadership, kemampuan untuk menginspire, untuk melakukan perubahan, untuk empowerment, untuk coaching itu ada di leadership. Kemudian ada business acumen dan strategik, dan paling tinggi spiritual. Sebelah kiri, menjadi seorang pemimpin itu ada tingkat-tingkatan. Bulan depan kita bahas lebih dalam. Paling rendah namanya self-effectiveness. Memimpin diri sendiri, kemudian tim effectiveness, memimpin anggota tim kita, cross effectiveness, bisa pengaruhnya di luar jabatan, kemudian menjadi pemimpin yang karismatik, dan kemudian menjadi pemimpin yang mewariskan legacy, warisan. Nah, Anda perhatikan bahwa seorang pemimpin yang visioner itu bisa melihat sudut pandangnya itu di segala macam arah. Visinya jelas, tajam ke depan. Detailnya seperti apa? Bulan depan kita. Yang penting kita sekarang, visi itu melihat jauh pandang ke depan, kan saya pengen dan misalnya ya, saya pengen jadi direktur. Atau saya pengen misalnya menggantikan Pak Zulfikar Alimuddin. Kapan? 5 tahun yang akan datang. Nah, harus tahu dong kemampuan apa saja yang harus dimiliki ke atas. Kemudian kepemimpinan, tingkat kepemimpinannya harus naik ke atas sampai level mana. Nah, itu harus clear. Atau saya misalnya yang sekarang masih staff, saya pengen jadi manajer. Atau saya pengen jadi kepala sekolah. Kalau saya dengarkan tadi kan ada beberapa, atau dekan gitu misalnya. Ada poltek ya. Ya, Pak. Saya pengen jadi dekan atau jadi rektor. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, lihat ini. Secara kompetensi seperti apa, secara kepemimpinan seperti apa. Ini namanya visi pandangan jauh ke depan. Saya berikan contoh deh, sebelum kita masuk ke detail ya. Ada 3 contoh nih. 3 contoh manusia yang luar biasa, yang memiliki visi yang luar biasa. Kalau Anda, saya yakin sih Anda semuanya kenal ya. Yang ini yang ada di kursor saya ini, sekarang sudah almarhum sih, sudah berapa tahun ya. Mungkin sekitar 5 tahun beliau sudah meninggal. Namanya adalah Steve Jobs, pendiri dan pemilik dari Apple. Sebelah kanan itu sepantaran usianya dengan Steve Jobs, namanya adalah William Gates, pendiri dan pemilik Microsoft. Yang paling bawah ini masih muda sekali. Mas Rian usia berapa Mas kalau boleh ditanya? 23 Pak Eko. 23, lebih tua. Jadi lebih tua 10 tahun daripada Mas Rian. Mark Zuckerberg usianya sekarang kalau nggak salah 34-35 gitu ya. Steve Jobs itu memiliki perusahaan Apple. Apple itu sekarang perusahaan dengan kapitalisasi terbesar pertama di dunia, lagi saingan dengan Amazon. Kalau Steve Jobs masih hidup mungkin menjadi orang terkaya. Bill Gates ini perusahaannya juga luar biasa besar. Mark Zuckerberg ini saya yakin sih 3-tiganya. Mungkin yang punya, ada yang lebih suka Android ya. Tetapi kalau misalnya Microsoft dan Facebook, saya yakin sih kita penggunanya semua gitu. Atau jangan-jangan juga banyak yang punya Apple phone gitu, iPhone gitu ya. Nah, kita lihat visi mereka masing-masing nih. Coba kita perhatikan. Seorang Steve Jobs itu bilangnya begini visinya, menempatkan komputer di setiap tangan orang setiap hari. Kalau ngomong zaman sekarang, biasa toh. Nih, saya punya nih HP. HP saya, walaupun bukan iPhone ya, ini lebih canggih daripada komputer apapun di tahun 90-an. Bener nggak Mas Rian? Prosesornya jauh lebih canggih. Ini kejadian, tapi sekarang Steve Jobs ini ngomongnya tahun 80 Pada waktu itu yang namanya komputer itu masih segede gaban gitu.
Segede Gaban kalau nonton Gaban yang yang film anak-anak itu ya. Segede Gaban itu lebih besar daripada kulkas yang 4 pintu gitu. Yang lemari yang besar sekali gitu. Dan pada waktu dia berpikir gini, saya mau menempatkan komputer di setiap tangan orang. Ini kejadian sekarang kan. Jangan-jangan misalnya Mas Rian pegang HP aja 2 gitu. Sudah pegang HP 2 ada tabletnya pula lagi. Ada laptopnya lagi. Ini di depan saya ada laptop, ada 1 HP. Dan ada 1 jam smartwatch ini juga pinter juga nih. Udah ada prosesornya di dalam smartwatch. Itu visi seorang Steve Jobs itu luar biasa seperti itu. Sekarang kita lihat. Nah, ini dia. Kalau Bill Gates nanti seluruh rumah akan menggunakan komputer dan Windows menjadi sistem operasinya. Ini ngomongin tuh di tahun 70-an akhir. Bayangkan juga kalau tadi tangan ini rumah gitu kan, dan ada Windows di dalamnya. Kejadian nggak sekarang? Kejadian nih, 80% operasi komputer itu menggunakan Windows, walaupun ada yang asli, original, ada yang tembakan. Di Indonesia banyak yang tembakan. Hati-hati ya kalau tertolak internet gitu kan. 80%, mungkin di Indonesia menurut saya sih lebih sih. Mungkin lebih sekitar 90%. Sekarang saya buka lagi nih. Mark Zuckerberg ini. 10 tahun yang lalu pada waktu masih jadi mahasiswa, atau baru aja merotol dari mahasiswa ini. Give everyone the power to share anything with anyone. Loh, pada waktu itu ini semua ini. Dibatasin semua ini. Gak boleh ini, harus platformnya berbeda-beda gitu ya. Bayangkan juga nih sekarang Facebook dan yang mirip-mirip medsos ya, yang lain-lain ya. Itu hanya dalam waktu 10 tahun. Kalau tadi Steve Jobs, Bill Gates itu butuh waktu sekitar 20 tahun visinya tercapai. Visi seorang Mark Zuckerberg itu 10 tahun tercapai. Dan Mark Zuckerberg itu saya baca gara-gara visi luar biasa dan dia bisa mewujudkan, sekarang dia menjadi orang terkaya keempat atau kelima dengan kekayaan hampir 100 miliar US dollar, 1000 triliun. Itu duit segitu buat apa sih ya? 99% dia donasikan untuk kegiatan sosial. Nah, ini pertanyaan penting dan saya senang banget tadi udah pada menjawab dengan baik dan benar gitu ya, dan oke sekali. Sudahkah Anda memiliki visi? Cek lagi ya, nanti ke teman-teman, sudah nggak? Ngeceknya gampang, 5 tahun ke depan, Anda ingin memiliki apa, menjadi apa, seperti apa. Tidak harus dalam konteks perusahaan loh ya, atau yayasan. Sosial boleh, apapun boleh. Yang penting 5 tahun ke depan, Anda ingin memiliki apa, menjadi apa, seperti apa. Atau ditambah lagi, 1, kalau saya itu biasanya 5 dan 10. In the next 10 years, Anda ingin menjadi apa, seperti apa, memiliki apa. Karena dunia ini hidup karena visi gitu loh. Apa sih urusannya Pak? Loh, kalau tidak ada Wright bersaudara yang memiliki visi untuk bisa menerbangkan manusia, nggak ada pesawat terbang loh ya. Kalau tidak ada Steve Jobs dan kawan-kawan yang ingin orang itu semuanya pegang komputer di tangan masing-masing, oh jangan-jangan kita masih pakai mesin tik. Jadi visi itu membuat dunia bergerak dan maju gitu ya. Dan kita jangan jadi penggunanya aja. Supaya Indonesia maju, tadi kan memajukan Banua gitu ya, memajukan Banua atau Kalimantan. Artinya semua orang yang tergerak di sana, khususnya di YAC, harus punya visi apa? Supaya apa? Bergerak, maju dan mencapai kemajuan, tidak hanya sebagai penonton tetapi sebagai pelaku. Nah, ini tadi sesuai dengan pesan. Di manakah posisi visi di dalam strategi organisasi? Tadi saya banyak bicara tentang individu, personal, pribadi teman-teman, pribadi saya juga sendiri. Tapi sekarang kita kan, saya anggap urusan pribadi sudah selesai, sudah punya visi, sudah ditulis, moga-moga nanti segera ditulis kalau yang belum punya, kalau udah punya tinggal diteruskan. Dan letaknya di dalam perusahaan seperti apa? Apa urusannya, apa korelasinya dengan perusahaan?
Sekarang saya buka. Ini nanti dibahas secara mendalam di pertemuan keempat, kalau nggak salah ya. Remind me Mas Rian ya. Kalau nggak salah di topik keempat, artinya di 4 bulan yang akan datang atau 3 bulan yang akan datang.